Kepatuhan perizinan berusaha subsektor jasa konstruksi. Untuk memulai usaha, Badan Usaha Jasa Konstruksi wajib memiliki NIB dan sertifikat standar. Kepada BUJK yang melakukan permohonan SSDOSS agar memperhatikan pemenuhan persyaratan dasar KKPR dan PL serta jenis SBU yang dimiliki. Dalam rangka memenuhi kewajiban perizinan berusaha, laporan pelaku usaha dilakukan berdasarkan laporan yang disampaikan pelaku usaha yang memuat kepatuhan pemenuhan persyaratan dasar, perizinan berusaha, dan PBU-MKU, dan perkembangan realisasi dan pemenuhan kewajiban penanaman modal. Layanan SBU sebelumnya mengacu pada PP Nomor 05 Tahun 2021, selanjutnya harus menyesuaikan dengan implementasi PP Nomor 28 Tahun 2025. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 adalah peraturan pengganti dari PP Nomor 5 Tahun 2021. Pemberlakuan layanan LSBU masa transisi berpedoman pada SK Dirjen Nomor 37 Tahun 2025 mengingat saat ini peraturan turunan PP 28 untuk subsektor jasa konstruksi masih dalam tahapan harmonisasi Rapermen. Dengan diimplementasikannya PP 28/2025 dan belum terbitnya peraturan turunannya untuk perizinan berusaha kegiatan jasa konstruksi, maka pengaturan bisnis proses layanan SBU pada masa transisi dimohonkan melalui portal perizinan. Kunjungi https://perizinan.pu.go.id/portal lalu klik login. Masukkan alamat email dan password lalu klik centang hijau dan login. LPJK menginformasikan kepada BUJK, asosiasi dan LSBU terkait layanan SBU yang dimohonkan melalui portal perizinan PU mengacu pada SK Dirjen Nomor 37 Tahun 2025. PP Nomor 5 Tahun 2021 dicabut dan digantikan dengan PP Nomor 28 Tahun 2025. Sertifikat Badan Usaha atau SBU sesuai PP 5 Tahun 2021 berupa format 3 halaman. Sedangkan SBU setelah pemberlakuan PP 28 Tahun 2025 berupa format 2 halaman. Subklasifikasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terbagi menjadi pekerjaan konstruksi terintegrasi, dan jasa konsultansi konstruksi. Penetapan kualifikasi usaha dilaksanakan melalui penilaian data dan dokumen persyaratan sertifikasi badan usaha yang memuat data penjualan tahunan, kemampuan keuangan, ketersediaan TKK, kemampuan dalam menyediakan peralatan konstruksi, penerapan SMAP, keanggotaan asosiasi BUJK yang terdaftar di LPJK. LSBU adalah lembaga yang melaksanakan kegiatan sertifikasi badan usaha yang dibentuk oleh Asosiasi Badan Usaha Jasa Konstruksi terakreditasi dan terlisensi oleh LPJK. Berikut adalah daftar LSBU terlisensi yang dapat dilihat pada website LPJK. Berikut adalah data layanan sertifikat badan usaha selama periode tanggal 8 Oktober hingga tanggal 3 November tahun 2025 melalui portal perizinan PU. Berikut adalah jumlah SBU KBLI 2020 berdasarkan kualifikasi. LSBU wajib melaksanakan surveillance kepada BUJK berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2025 dan PP Nomor 14 Tahun 2021. Apabila LSBU menemukan bukti ketidaksesuaian persyaratan sertifikasi yang ditemukan dari hasil surveillance, hasil monitoring dan evaluasi LPJK, ataupun kegiatan lain, maka LSBU harus memberikan sanksi kepada BUJK. Sanksi tersebut dapat mencakup hal sebagai berikut: A. Peringatan tertulis. B. Pembekuan sertifikasi berupa turun tayang pada sistem informasi. C. Pencabutan sertifikat. Ketidaksesuaian persyaratan mencakup 1. Komitmen terhadap pemenuhan peralatan dalam bentuk hak milik atau sewa melebihi 30 hari kalender.
2. Komitmen terhadap pemenuhan jangka waktu sewa peralatan sesuai dengan masa waktu sewa. 3. Komitmen terhadap pemenuhan sertifikat penerapan SMAP atau dokumen penerapan SMAP melebihi batas waktu. 4. Rekaman penjualan tahunan digunakan pada lebih dari satu subklasifikasi. 5. Rekaman penggunaan peralatan pada lebih dari satu subklasifikasi. 6. PJBU, PJTBU dan/atau PJSKBU merangkap pada badan usaha yang lain serta tidak melaporkan pergantian tenaga kerja konstruksi pada badan usaha. 7. Satu orang PJSKBU digunakan untuk lebih dari 5 subklasifikasi. 8. Ketidaksesuaian sesuai hasil temuan LPJK pada saat monitoring dan evaluasi dan ketidaksesuaian lainnya. Di samping itu, pengaturan terkait pengenaan sanksi administratif kepada badan usaha yang tidak lagi memenuhi persyaratan perizinan diatur melalui Surat Menteri PUPR Nomor BK 10 MN 75. Ketua LPJK menayangkan SBU yang tidak lagi memenuhi persyaratan melalui website LPJK sekaligus sebagai peringatan tertulis. Masuk ke link berikut. Lalu akan terlihat tayangan berisi ketidaksesuaian sekaligus sebagai sanksi tertulis. Dampak pengenaan sanksi terhadap SBU: tidak dapat memasukkan dokumen penawaran atau kualifikasi dalam proses pemilihan penyedia jasa konstruksi. Tidak dapat digunakan untuk melakukan pengikatan kontrak baru. Tetap dapat digunakan untuk melaksanakan kontrak sampai dengan berakhirnya kontrak. Pemenuhan persyaratan pada SBU KBLI 2020 yang terkena sanksi. Berikut adalah tata cara pemenuhan persyaratan melalui permohonan perubahan data SBU. Tabel kodifikasi status sesuai dengan urutan proses sertifikasi adalah sebagai berikut. Cara pengecekan keabsahan SBU melalui aplikasi Jakontras. Klik fitur scan barcode, arahkan pada barcode yang ada pada SBU maka akan muncul data badan usaha dan masa berlaku SBU. Apabila hasil scan QR Code tidak sah maka dapat mengunjungi website LPJK. Pemeriksaan keabsahan SBU melalui website LPJK, kunjungi lpjk.pu.go.id. Klik sebaran data dan proses. Lalu pilih pengecekan data dan proses. Lalu pilih pencarian badan usaha atau cek status permohonan SBU di LSBU.